Selamat pagi guys, hari ini gue lagi on the way ke bengkel untuk servis si Agia gue nih. Udah 10.000 kilo ditempuh sejak terakhir ganti oli. Jadi hari ini gue langsung bawa aja ke Cakra Motor 11. Tapi setelah nanti servis berkala atau servis rutin, gue nggak lanjut on beat. Hari ini itu rencananya setelah servis nanti akan podcast bersama dengan YouTuber taksi online lain. Akan ada 4 YouTuber lagi, Bang Budi, Bang Indra, Bang Wandi, sama Bang Ran. Nanti kita akan podcast dan ngobrol-ngobrol seputar kehidupan taksi online lah. Untuk topiknya gue nggak spill di sini ya, jadi ikutin terus saja videonya. Gue udah nyampe nih di Cakra Motor 11, tuh lagi pas kosong. Langsung saja kita on the way. Nah, hari ini rencananya gue ganti oli. Hari ini rencananya gue ganti oli aja kayaknya. Kalau Matic per 20.000 ya mas? 20.000. Ya, kita lihat. Ya masih oke lah ya, cuman udah waktunya kita ganti aja. Di sini ada YouTuber taksi online lain nih. Nama channelnya Mas Ran dengan mobil barunya. Halo. Halo Mas. Kemarin pakai BRV ya? Pakai BRV kalau. Sekarang ganti ke Xenia. Kenapa tuh kalau boleh tahu? BRV untuk tarif taksi online sekarang tuh nggak masuk ya harganya pakai BRV. Oh. Boros. Terus kalau ke Xenia ini jadi lebih oke lah ya? Ini lebih oke sih, pendapatan jadi lebih lah pokoknya. Terus nama channelnya apa? Ntar saya Mas Ran Channel. Oke. Sana ada Bang Wandi tuh, YouTuber taksi online juga, sama itu tuh Indra Papski. Ini dia nih yang YouTuber lain. Halo Bang Wandi. Ini Bang Indra senior kita nih. Kalau Bang Indra pakai SL7, Bang Wandi pakai mana nih mobilnya? Ini mobil Avanza. Oh, bisa aja itu, mana bisa didaftarin. Pakai yang mana, yang putih ya? Yang putih. Pakai race tuh guys. Filter oli udah diganti tuh. Seperti biasa, gue pakai oli Repsol GXR 5W40 nih. Tuh, gue udah selesai. Dan hari ini PIC dari Cakra seperti biasa sih Abang Rian. Hari ini lagi ada promo apa nih yang mau diinfoin tadi? Jadi Koko Driver untuk promo khusus buat taksi online. Ini kita lagi ada promo ganti oli pakai oli Repsol. Harganya mulai dari 250.000. Mulai dari 250.000. Nah, kalau yang 10W40 itu harganya 250, udah dapat 4 liter oli yang ini botol biru. Ini Betul. 250.000. Udah dapat 4 liter oli, gratis jasa pasang, nanti tinggal tunjukin aja aplikasi taksi online-nya ke kasir kita. Oh, Gitu. Terus ada promo lain? Yang ini Bro, 5W40 harganya 350.000, udah dapat 4 liter oli sama gratis jasa pasang juga. Kita belum face bump dulu nih sama Bang Budi. Halo, Bang. Gimana kondisi bandara? Bandara kemarin landai kok. A few moments later. Kita semua udah selesai ganti olinya. Sekarang masuk ke sesi podcast nih. Kita ngobrol-ngobrol bareng mitra taksi online atau YouTuber taksi online. Nih kalau yang ini kan Bang Indra udah tau lah ya, senior kita. Diulangin lagi Bang. Nama bukan. Akun YouTube-nya apa Bang? Namanya Indra Papski. Oh iya. Oke. Ada Bang Budi juga senior. Silakan akun YouTube-nya apa? Akun YouTube-nya Budi SV77 ya. Jangan lupa di follow, di subscribe. Kita ada teman baru lah istilahnya, tapi udah lama juga sih nge-YouTube. Dari sini Mas Ran, akun YouTube-nya Mas. Halo. Nama saya Randi, akun YouTube saya Mas Ran Channel. Di subscribe ya. Oke. Lanjut ke Kokoh Wandi ya. Nama gua Wandi Gustiandi, channel YouTube-nya Wandi Gustiandi juga. Jangan lupa di subscribe, mampir guys. Semua ini YouTuber taksi online. Daripada bertele-tele, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama nih dari narasumber apa? Moderator, sorry. Oke. Kalau pakai aplikasinya gue pakai 2. Dulu ada 4, cuman sekarang fokusnya di 2 aja. 2 hijau. Kalian tuh pasti tahu lah. Kalau Indra tuh dulunya Gojek, karena dicekokin sopir amatir, Grab, gue di download Grab. Dicekokin lagi teman-teman Indrap, semuanya dimasuk-masukin. Jadi ada Gojek, Gokar, Grabcar, Indrap, sama Maxim. Ngikutin alurnya aja. Waktu itu trennya itu udah Gojek, Grab, ada Maxim, main Maxim. Oh ada tren Indrap, jadi main 4.
Kalau saya awal mulanya gokar. Karena waktu itu sempat dianyepin, tawaran dari Grab diambil. Nah, setelah itu masuk ke bandara dan karena nyari gendongan susah, akhirnya download Maxim terus InDriver. Itu tujuannya untuk nyari balik ke bandara aja sih. Ya kadang-kadang kalau di bawah lagi cocok ya di bawah, udah gitu. Jadi ada 4 aplikasi saya. 1 HP. Orang kan pada bingung tuh, bisa nggak 1 HP? Saya 1 HP. Banyak yang nanya tuh. Iya bisa kan? nggak 1 HP 1 nomor 4 aplikasi. Saya 1 HP, 4 aplikasi, 1 email, 1 nomor HP. Kalau saya sih fokusnya 2 aplikasi ya. Gojek sama Grab, InDrive sama Maxim itu saya pakai buat ambil jarak-jarak jauh aja. Tapi ya fokusnya sih ke 2 aplikasi itu aja. Tapi ada 4 aplikasi berarti. Oh iya, jadi ya 4 aplikasi. Cuma yang 2 itu ya kita cari argo-argo jauh aja. Kalau gua ada banyak ya sebetulnya. Ada banyak. Lebih dari 4 nih. Iya, ada 4. Ya, tadinya ada 4 kan. Itu cuma dulu awalnya di Gokar, habis itu coba-coba daftar ke Grab. Nah, karena dulu sering di bandara, nah itu perlu InDriver sama coba Maxim juga. Tapi InDriver tuh cuma di bandara itu juga jarang pakai. Tapi kalau sekarang tuh fokusnya lebih ke Gokar sih. Kalau yang 2 ini yang InDriver sama Maxim udah dihapus. Nah, 2 ini Gokar sama Grab ya, tapi Grab ini jarang pakai juga. Paling yang gede-gede aja ambilnya Grab, tapi yang kecil-kecil main lebih ke yang deket-deket itu Gokar. Lebih fokusnya Gokar sih. Ya. Iya. Lalamuk nggak mau gua. Driver lengkap Deli kalau itu. Delivery kan? Tapi gua delivery main juga lu. Ada. Enggak, bukan delivery itu. Gosen. Oh, Gua gosen main juga gua. Apa aja aplikasinya berarti ya, fokusnya satu aja. Driver kalau lagi aja begitu semuanya Iya. Bener. Ya pokoknya itulah intinya, satu aja fokusnya Gokar, tapi ada 2 aplikasi yang sekarang Jadi itu. duit ya? Yang penting jadi duit, sikat semuanya. Oke, kalau gue itu sebenarnya udah lama dari zamannya Uber. Gue udah join Taksol tuh 2015 kalau nggak salah. Cuman vakum, akhirnya baru fokus lagi di 2019 sebelum pandemi. Berarti sekitar 4 tahunan lah kalau dari 2019. Kalau Indra itu 2015. Tapi awalnya ojol motor. 2018 dicekokin sama anak mobil, suruh beli mobil. Jadi sampai sekarang. Lumayan. 8 tahun di online. Alhamdulillah. Kalau saya tahun 2001. 2021. 2021 waktu pandemi aja. Setelah pandemi itu saya daftar itu karena ini perusahaan tutup. Akhirnya nyari sampingan buat bertahan gitu ya. Daftar taksi online itu aktif aplikasi itu bulan September, Oktober itu mall mulai dibuka. Tanggal 1 itu. Nah, itu saya baru mulai daftar ya, sebelumnya belum pernah, yaitu karena nyari sampingan dan ternyata enak. Dan nggak mau usaha lagi, terus ada di sini aja. Sampai keterusan di taksi online aja. Udah 2 tahun, 2 tahun lebih. Kalau gua gabung di Grab itu 2017 akhir. Itu awal gabung tuh karena saudara. Saudara tuh di ojol. Nah, dia bilang di ojol itu bonusnya tuh sekian gede, di mobil tuh bonusnya lebih besar gitu. Nah, pas gue itu 2017 masih ada bonus 350.000 kalau nggak salah insentif. masih enak tuh ya. Nah, gue coba tuh di Sabtu Minggu tuh, ternyata enak juga. Nah, dari situlah awal mula gue onbit keterusan. Yang tadinya Sabtu Minggu jadi setiap hari. Hasilnya hasilnya Xenia. Hasilnya Xenia all new loh. All new guys, gila. Ini hasilnya. Keren loh. Berarti udah 6 tahunan lah ya, Ya. 2017. udah ya kurang lebih 6 tahunan. Lumayan pengalamannya. Alhamdulillah. Berarti gue paling junior ini ya. Iya, Bang Budi paling junior berarti ya. Kalau gua selesai pandemi kemarin ya, baru banget. Oh, berarti Ya, Oh, selesai pandemi kemarin. 2022 dong ya? Iya. Awal ya? Iya. Enggak, lu ketemu 2021 jam
22 ya, 21 ya, 21. Habis pandemi betul itu. Habis pandemi. Bulan apa? Lupa bulannya bulan apa ya? Gua juga lupa ininya ingat. Udah quarter 4 lah ya. Udah akhir-akhir 2000. pokoknya pas awal-awal yang apa namanya? Enggak ini yang bandara buka. Ya berarti barengan gue itu. Iya barengan. Sama ya. Iya sama. Tahunan lah ya berarti. Ya karena nganggur Ya lah. berarti duluan dia, gue mau bandara buka Enggak. 3 tahun. Enggak, dia baru 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 banget berarti. Baru. Berarti dia lebih junior dari gua. gua nongkrongnya itu waktu itu ketemu Wandi itu udah jadi itu di DPR Oh, di iya, berarti bulan Desember. itu awal-awal narik gua itu. Desember. Iya. Desember Itu warna Januari. itu berarti. Iya. Ya berarti 2022 awal. Enggak beda jauh. Ya setahun, Iya. setahun 2 tahun berarti. Ini ya sekitar segitulah ya. Iya. Ya awal mulanya itu karena nganggur, nggak ada kegiatan di rumah. Habis pandemi mau ngapain nih? Kerjaan nggak ada, ya udah coba-coba. Keterusan sampai sekarang. Gitu. Pandemi merubah hidup semuanya ya. Iya. Ngaco tuh. Menurut versi gue itu kalau fokus itu gokar. Kalau mau nggak fokus tapi tetap gacor di Grab. Bener apa enggak? Silakan Tepuh. Kalau gacor itu gue bingung ngejelasinnya karena gacor itu kata-kata tafsiran yang sangat luar biasa. Gacor-gacor tiba-tiba anyep. Jadi tergantung situasi sih. Kita nggak ngomongin gacor Gojek, Grab, tiba-tiba di daerah itu sepi aja. Jadi kalau paling sistemnya juga beda. Si Gojek sistemnya prioritas. Sekarang kan udah terbelah ada berbagai macam fitur-fitur layanan. Si Grab juga. Jadi tergantung dari rezekinya kita. Lu mau ambil orderan itu atau enggak. Lu mau ambil enggak. Jangan ngedumel ketika lu pulang. Aduh gua anyep gitu. Anyep itu males. Gacor itu ibaratnya rajin. Jadilah orang rajin. Kalau gacor nggak gacor, gue setuju sama Koko ya. Kalau di Gojek itu gacor. Kalau mau jaga performa. Fokus ya. Kalau di Grab itu untung-untungan. Itu sesuai pengalaman ya. Saya orang baru tapi saya udah ngejalanin semua. Kalau di Gokar itu asal jaga performa, aku nggak berhenti bunyi terus gitu. Dulu saya ngalamin ambil semua order itu bunyi terus gitu, gacor. Sampai kewalahan. Sampai kewalahan lah. Kalau Grab itu untung-untungan. Mau orang baru, mau orang lama, kalau di deket dia ada yang order dia yang dapet kayak gitu. Sistemnya terdekat. Kalau di Gokar itu performa. Kalau di Gokar main nggak bisa jaga performa ya anyep gitu. Tapi kalau di Grab mau anjur-anjuran tetap dapat. Kalau ada yang deket jarak dia Tetap dari kalau jarak. rezekinya deket-deket. Nah, Ya gitu. dapat aja gitu. Dapat gitu. Tapi disclaimer guys, ini menurut pengalaman kita ya. Pengalaman aja Pengalaman kalau saya. pribadi masing-masing. Jangan ntar ada yang bilang, oh sotoy lu. Kan Iya, biasa saya gitu. banyak dibilang kayak gitu Iya. kok. Makanya Ini kan orang baru disclaimer dulu. sosokan. Nah. Kalau saya kan sesuai yang Kita saya kan jalanin. sharing. Maksud saya kalau misalkan yang lama lebih tahu ya share aja lah Nah, gitu. share Kenapa aja. saya harus share gini? Baru saya share kok rame gitu. Dari dulu kemana aja gitu kan. Disclaimer ini. Kalau saya nge-share sesuai yang saya alamin. Karena Ya. saya udah ngalamin. Kalau menurut gua ya, kalau di gua ya Grab sih yang lebih gacor. Soalnya ya Gak ada performa. betul. Kalau di Gokar kan kita harus jaga performa ya. Kalau kita sering sortir ya jatuhnya kedepannya bakal sepi, anyep. Kalau gua sama sih seperti Koko Driver sama Bang Budi ya. Itu tetap Gokar yang paling gacor ya. Yang penting ya performa aja dijaga gitu. Kalau untuk sampingan mungkin ya untuk teman-teman yang mau coba yaitu Grab lebih bagus ya kalau untuk sampingan. Kecuali untuk full, nah itu lebih baik Gokar. Karena lebih gacor. Asal performanya dijaga gitu. Akunnya ini dibagusin gitu. Berarti ini pengalaman pribadi dari 4 orang loh. Berarti kalau boleh gue bilang sih cukup agak valid ya berarti pendapatnya ya. Cuman ya kalau ada pengalaman yang berbeda ya sharing aja lah di kolom komentar. Nggak perlu saling ngejudge orang. Iya. Tambahin biar ini ya. Tapi kalau Gokar itu harus mau semua orderan diambil. Ya Iya. mungkin barang sih nggak usah diambil, tapi yang kecil-kecil diserokin semua baru bagus tuh, baru Ya. bisa gacor. Ini ilmu semua nih guys, yang baru mau terjun tuh dengerin sepuh-sepuh. Kalau di zaman sekarang duo ijo, gue belum pernah. Jangan sampai ya, jangan sampai. Kalau dulu di zamannya Uber gue pernah. Jadi itu penumpang
pas gue nganter sampai di tempat tujuan, pembayarannya cash, dia duitnya tuh dipuntel-puntel gitu. Sebenarnya bukan kabur nggak bayar sih, tapi bayarnya kurang. Argonya kalau nggak salah 20.000, dipuntel-puntel gitu 2.000-an. Tahu-tahu begitu dibuka cuman 5.000 totalnya. Begitu udah dibuka, mau diteriakin, dia udah buru-buru tutup pintu langsung jalan. Itu real pengalaman gue pribadi. Cuman ya sudahlah. Kalau Indra belum ada. Tapi banyak dengar-dengar orang kayak gitu banyak. Tapi gue belum pernah merasakan itu. Kalau dengar-dengar banyak. Paling kejadiannya itu, saya masuk ke Alfamart dulu hilang nggak ada. Masuk gang dulu tuh rata-rata kayak gitu sih sebenarnya. Tapi banyak ada. Jadi orang saya ambil duit dulu ya, tuh kan masuk misalnya rumahnya di sini, ke dalam lagi, yakin, lama-lama nggak ada, kan rata-rata gue dengarnya begitu, real. Tapi kalau gue belum merasakan. Jangan sampai lah ya. Tapi gue pengen malah nih. melihat, iya, kayaknya Suka aneh soalnya. gue pengen. Bener kan? Suka aneh. Orang di bandara takut-takut dia malah pengen ditangkap kok. Makanya. Karena itu luar biasa ilmunya. Karena gue pengen merasakan yang aneh-aneh. Kalau belum pernah merasakan, Nggak enak. nggak ada apa-apanya, nggak ada apa ya, kalau dulu estetik. Asik, estetik. Nggak dibayar estetik. Lu nggak dibayar ya kan? Aneh emang dia kok. Yang ada ntar kaburin Argo 200 Ya gitu, sakit tuh. ya. Kalau dari gua sih nggak pernah, cuman dapat penumpang dari bandara, bayarnya nanti. Bayarnya nanti. Iya. Gimana tuh? Jadi gua udah nganter, udah sampai rumahnya, suaminya katanya nggak ada di rumahnya. Akhirnya tukeran apa? Minta nomor WA gitu kan. Ntar mau ditransfer katanya. Ya, gua karena itu ngedropnya di rumahnya dan ada nomor teleponnya, udah WA-an, ya nggak masalah. Beberapa hari, 3 hari kalau nggak salah. Baru. Iya kan saya tanyain terus, gimana Bu? Udah ini belum suami saya belum, nggak tahu itu kok sampai berhari-hari, gua nggak tahu alasannya apa. Tapi akhirnya ditransfer sih. Argo Aman. berapa tuh kalau boleh? 170. Buset, lumayan. Tapi gue tahu rumahnya kok. Kalau misalkan kabur pun gue bisa samperin ke situ. Makanya gue nggak apa-apa gue tinggalin karena itu bener-bener rumahnya, dia masuk rumahnya. Jadi positifnya itu ada, wah gue tahu rumahnya, jadi Nah, lu iya. masih kabur. Terus HP juga bener, kita udah ngasih nomor HP terus gue WA bener, ada WA balas-balas udah. Dilebihin nggak akhirnya? Dikasih tip? Enggak lah. Plak-plak 170. Iya ditransfer segitu aja. Kirain tadi gue udah mikir nanti bayarnya di Oyo gitu. Ya, itu ternyata bener itu di kalau nggak kantor. salah orang dari haji kalau nggak salah, dari umroh. Jadi kayaknya dia nggak pegang duit tunai atau gimana, lupa saya. Pokoknya Ya kalau gua sih alhamdulillah ya, kalau penumpang bayar kabur ya, penumpang kabur nggak bayar sih alhamdulillah belum pernah sih. Tapi kalau yang kurang-kurang gitu sih sering sih, Sering malah. sering. Ya kurang 1.000, kurang 2.000. kayak gitu. Kurang-kurang itu Sering. halus-halus itu mah. Cuma ya gitu, ya penumpangnya nggak ngomong, tahu-tahu ngasih kabur kayak gitu. Tapi rata-rata kebanyakan dengar dari temen ya. Ya Dari teman, pernah Iya. dengar gitu cerita-cerita ya. pernah. Cuma kalau saya ngalamin sendiri sih, yang kayak gitu-gitu sering sih. Bayar cash. Rata-rata cash. Mm-mm. Nggak mungkin kalau GoPay kan GoPay Nggak. langsung buat kita. Nggak izin dulu maksudnya. Nggak izin. Maaf nih, Oke, kurang kan 1.000 gitu. Kita kan kadang kalau dikasih penumpang, nih Pak, apa kita langsung hitung? Iya, Enggak kan? nggak enak juga Iya. ya. Ya kayak gitu, pas udah penumpangnya pergi, kita hitung, oh ternyata kurang. Ya udahlah, Walaupun kurang 2.000. argonya 200, pego nggak usah itu masukin aja. Iya, pernah nggak ngitung? Hitung lah. Enggak kan? Hitung gua mah. Hitung lah. Gua ngitung Tapi lah. kadang-kadang susah juga kalau di pinggir jalan buru-buru. Iya sih. Suka susah. Kalau gue sih enggak sih, kan kadang kan bisa argo 300 ya. Ya kan dilipat kan sama dia, langsung gua taruh sih. Oh, itu salah lu. Oh, lain kali berarti naik masteran. Iya bener nih. Besok ke bandara telepon masternya, tolong mas. Iya. Ini teleponnya keren. Ya tapi ya. Ya alhamdulillah lah. Biasanya kan dari situ ya Tapi ada kurangnya- gantinya biasanya. Biasanya lu rata-rata kurangnya nggak gocap ya 1.000 2.000. Oh enggak sih, paling ya 1.000 2.000 sih, itu yang tarif-tarif biasanya kecil sih biasanya kayak gitu. Pernah inget gak paling banyak kurang berapa? Pernah nggak lebih dari 5.000? Pernah. Lebih dari 5.000 pernah? Pernah ada tarif berapa ya? 50 60 ribuan lah, dia bayar cuma nggak sampai 50. Recehan tuh ya. Berarti kurang 10.000 Yes, lebih dong. yes. Tapi kalau gua mah pernah gratisin.
pusing banyak alasannya. Ya udah langsung aja dah, nggak apa-apa, ikhlas. Oh itu beda Iya. lagi itu. Apalagi kalau Karena banyak alasan. Wah begini, udahlah, udah jalan. Gitu. tapi pernah nggak dapat ini apa penumpang bayar kembalian kurang 1.000 ditungguin? Lain lu makasih aja bu, nggak bisa. Gue pernah 2.000, Gue 1.000 ditungguin. 18.000 kan. Nah, dia bayar 20. Terus apa? Gue masih nyariin 2.000-an kan waktu itu gue nggak pegang, gue cari di Oh, laci gini. Alfamart, tukerin. Enggak. Terus akhirnya ada lah nyelip gitu di apa? Di laci. Terus gue kasih. 2.000 ya ini. 2.000 Ini gue pernah berapa? 500 perak ditungguin. Sumpah beneran. Tapi yang bikin Gimana tukerinnya? untungnya bener-bener itu koin 100-an ada nyelip-nyelip sama. Hitung-hitung 500 dibalikin diterima. Nah, duit gue juga gue pegang kalau nggak salah itu. Yang bikin lebih epic, ini penumpang kan 2 ya. Dia sepanjang jalan ngobrol sama temennya, ngobrolin mobil mahal. Temen gue tuh jual Mustang, kalau gue tawar 1,5 M gue bayarin deh. Tapi kembalian 500 Tungguin. perak ditungguin. Wah, Itulah. ngaco nih orang gue bilang. Ya mak, bukan maksudnya kita ini ya, emang haknya penumpang kembalian. Tapi kok nggak balance gitu dengan ucapan lu gitu. Kalau gue tadi pertanyaannya nggak bayar ya? Ya, kabur nggak bayar. Customer nggak bayar. Mungkin dulu pernah tuh, tapi bukan niat nggak bayar mungkin ya. Dia jalannya ke Peak dari sekitaran rumah dan itu nyampe sana mungkin dia kira pakai GoPay. Turun duluan karena jam subuh-subuh itu jam 4-an dia langsung lari ke rumahan gitu. Nah, gue belum dibayar kok ini main lari aja. Untungnya gue ingat karena kan satu perumahan tapi beda klaster aja kan. Gue ingat, gue datengin lah, gue chat, emang dijawab. Tapi kan kalau dari aplikasi itu biasanya hilang kan. Nah habis itu nggak bisa komunikasi lagi, gue samperin lah pulang dari sana, dari habis konbit itu pulang nyamperin ke rumahnya. Kebetulan ada orangnya, gue tagih. Katanya tadi di chat nggak dijawab-jawab, iya kan udah keputus chatnya kalau udah kelamaan gitu. Nah itu aja sih yang pernah gue alamin. Itu pun ya mungkin kalau guanya nggak hafal rumahnya ya udah duitnya. Iya udah Harga hilang. berapa? Harganya sekitar 65-an lah. Iya. Ya guys, sayang sekali ya satu personel harus pergi dulu karena banyak urusan biasa nih, Bang Indra. Ada yang mau diomongin nggak? Ya, gue ini mau ada urusan jam 12 nih, udah jam 12 jadi berangkatnya lumayan lah. Mungkin terus lagi lanjut Iya, ya. kita lanjut berempat. Semoga pada lancar selalu, sehat selalu, sukses selalu. Amin. Ya udah, Ya, oke deh kalau gitu. Terima kasih. Bye, Bang Indra. Thank you. Omset ya, kalau versi gue sih di 750.000 sehari. Tapi itu omset ya, kotor. Sekitar 800. Tapi itu kotor ya, 800 pernah. Kalau gua di bandara 1.600.000. Beda kelas kali ini. Iya karena di bandara jangan disamain sama di bawah lah. Ini mereka pada di bawah. Ya bahkan sekarang 2 juta ada kok, sehari 2 juta ada Di bandara. di bandara. Yang pas tahun baru kemarin temen 2 orang tembus 2 juta. Poin. Itu tadi 750, gua 12 jam kerja dulu. Kalau Bang Wandi Oh iya, kalau itu gua biasa ya 12 jam. Ya 12 jam tapi itu juga pas hari raya, biasa lebaran baru dapat segitu. Iya, betul. Kalau gue ya seperti biasa, habis subuh sampai jam 12 malam. Berapa jam tuh? Subuh sampai jam 12 malam. Iya. Ya pokoknya biasanya rata-rata itu saya online kan jam 5 ya. Jam 5 selesai itu ya sekitar jam 5 subuh udah nyala. Sampai sekarang saya masih konsisten. Maksudnya setiap jam 12. ya pokoknya bisa selesai jam 1, kadang-kadang ya paling lamanya bisa jam 2. Berarti Cuman seringnya sih ya selesainya itu jam targetnya ya. Targetnya itu jam 10. Jam 10-11 itu selesai. Terus biasanya kebanyakan saya jam 11 itu udah santai. Jam 11 itu udah santai. Kalau belum ngantuk ya paling ngapain lihat HP sampai jam 12 baru tidur. Paling lambat-lambatnya jam 1 tidur gitu. Kalau emang nariknya sampai malam ya udah langsung tidur itu jam 1 lah, jam 1 jam 2 gitu. 18 jam. Tapi nggak setiap hari tuh. Ya maksudnya pernah lah sampai segitu. gue pernah dapet Argo tuh 300.000. Jaraknya dari Peak
ke daerah Serang sana deh. Pokoknya daerah yang sorry itu saya maksudnya agak pelosok lah. Tapi akhirnya nggak gue ambil karena gue takut. Gue ya, gue inget-inget dulu nih, agak lupa nih. banyak. Gue pernah tuh, tapi udah beberapa kali sebetulnya ya, hampir nominalnya hampir sama gitu. Waktu itu waktu Lebaran tuh dapet tuh. Itu sebenarnya agak jauh ya dari Karawaci ke Jakarta Selatan ke Kebagusan. Itu tarifnya 300.000 Lebaran. Dibandingin sama dari Jakarta Pusat ke Serang, itu tarifnya segitu kan, di bawah segitu. Nah itu paling gede itu waktu Lebaran 300.000. Diambil nggak? Diambil. Gas tuh. Iya. Dari mana ke Lebaran Dari Karawaci ke Kebagusan. Harusnya Jakarta. normal 100 itu ya. Ya 100 kan nggak nyampe. 300 itu beneran. Buset itu. Paling Lebaran nganterin juga setengah jam kali ya. Iya, setengah jam. Wah Itu orangnya cemberut sih. Asli. Berarti masuk ke orang mungkin bisa 4,5 kali ya. 450. Oh, ininya argo Argo penumpangnya ya. penumpangnya. Iya. 400. Iya benar. Berapa? 300 ya? 300 ya. 300 ya. 350 sampai 370. Iya, hampir Kalau 400. di kota. Iya, makanya orangnya cemberut nyampe sana kan masih. Sakit banget. Iya. Padahal deket kan. Kalau gua 500 bersih itu. 500 bersih. 500 lebih bersih. Itu dari bandara ke puncak. Oh, Tapi nggak sampai ke atas sih. puncaknya Sam- mana? sampai di Cisarua ya. Cisarua ya bener Cisarua. Yang pasar puncak itu. Habis Ciawi naik dikit, nggak sebelum Taman Safari. Oh, Berarti apa itu? Cisarua ya? iya Cisarua. Nah itu masuk ke atas, maksudnya ke Ke gang gitu. ke gang terus ke atas. Itu sih paling gede. Kalau kotornya itu sama tol berapa ya? 700 apa? 700 kalau nggak salah. Iya 700-an. Waktu udah join bandara tuh. Iya di bandara lah gitu. Dari Grab gitu. Iya masih baru lah. Dapat balikan ke bandara nggak waktu itu? Enggak. Berarti Pendem sampai besoknya. Iya. di sana? Iya tidur di Bogor. Adem lah. Itu jam 4 baru selesai. Dan karena di puncak itu mau ada kayak waktu itu pawai obor. Berarti tak Muharram kalau nggak salah. Pawai obor ya kan. Pawai obor udah dikabarin cepetan turun, nanti nggak bisa turun lo gitu kan. Akhirnya saya melipir ke Botani. Botani itu di jam 5 sore. Jam 5 sore nunggu arah Jakarta karena waktu itu kebetulan plat nggak sesuai, jadi nggak dapet. Mau mata sayang, akhirnya udahlah tidur di situ di XL7 Resident kok. Iya. Oh, mobil XL7. Gue rada ngelek tadi itu. Jam berapa baru dapat dari Besoknya pagi. paginya? Paginya baru dapat ke Jakarta, balik Jakarta. Gua kalau di Bogor agak apes sekarang, susah gendongannya. Tidur di mobil. Iya. Berarti nggak mandi nggak itu dong bos. Enggak, kalau pagi gua biasanya mandi di pool. Oh. Gitu. Kenapa lu nggak coba yang minta ini yang Apa tuh? bapak-bapak ini pakai senter itu mampir ke situ. Nyari. Enggak. Takut gua. Iya cepet. Argo terbesar gua 500.000 belum lama ini ya. Bersih itu. Kotor. Oh, kotor. Itu dari Balaraja ke Cikampek. Sampai keluar tol Cikampek itu apa sih? Cikopo ya? Iya. Berapa kilo tuh? Nggak tahu berapa kilo sih. Tapi berarti argo normal itu kalau gua sih ya argo lagi naik. 500.000 lah itu. Yang bikin gua lucu tuh, jemputnya di pinggir tol ya, sebelum masuk tol kan tuh yang Balaraja tuh yang apa, Meslayan kan ya. Oh iya. Meslayan kan keluar Meslayan kan udah tol tuh ya. Nah jemputnya tuh di pinggir tol tuh. Nah dia tuh sendiri, abang-abang sendiri, pakai celana pendek, bawa kantong kresek. Aduh, gua udah ini aja ya, tiba udah, aduh, wah suasananya serem juga lagi mukanya. Aduh, Iya. ya udah deh, lihat gope jadi hilang semua tuh. Ya udah, akhirnya gua pick up. Sempat was-was juga di jalan. Akhirnya pas di jalan gua pinggirin ke tol ya. Gua pinggirin ke rest area. Dengan alibi gua bilang, "Pak, maaf. Bang, maaf, saya nggak ada uang buat beli bensin."
Yang gue takutin dia nggak bayar nantinya 500.000 itu gitu. Saya minta uangnya dulu bang ya buat beli bensin sama isi tol, uang saya kurang. Nah alhamdulillah akhirnya dikasih sama dia langsung tuh 500.000 cash. Dalam hati saya udah suujon sama dia. Udah mikir-mikir, udah mikir-mikir jelek ya saya. Ya udahlah dari situ habis dia bayar itu udah ngobrol-ngobrol santai. Karena udah dibayar. Iya. Tadi dia kasih meeting aja ya. Iya, parah. Gimana namanya juga kan bawaan. Nah, udah sampai di tujuan tolnya tuh berapa ya? Dari si 4 Balaraja. Heeh. 20 tambah 45-an ya. 35 Iya, lah kalau nggak 35 salah gitu. sih. 40 ribuan. Dikasih cepet sama dia. Nah, lo kan. Waduh. Jadi total Jadi ya, makin merasa kayak iya. Aduh kata ya. gua, aduh saya udah suujon lagi sama dia. Makasih banyak bang, makasih. Jangan-jangan tuh kantong resek duit cash Iya, semua. iya, Tapi itu tuh. jangan salah. Sekarang duit gak ditaruh di tang. Iya, saya tanya kan, bang dari mana? Saya habis jual handphone. Jauh amat jual handphone dalam hati saya kan. Ya udah, tapi saya nggak banyak nanya sih. Jadi jangan menilai orang dari penampilan. Betul. Tapi kadang-kadang Tetap lebih hati-hati kok. cuma kadang-kadang memang itu ya udah bawaan Was-was. naluri kita, Iya, was-was langsung. was-was kita di jalan. Iya. Tip paling gede selama gua narik tuh di 100.000 itu dari orang bule. Itu juga karena gua memberanikan diri gua ngobrol sama dia sok-sokan pakai bahasa Inggris. Padahal gue belepotan kan, gue pikir ya udah belajar deh. Dia seneng ternyata. Terus akhirnya gue dikasih tip, dikasih notes juga. Good luck with your English gitu. Excellent. Ya cukup membanggakan lah. Tips yang paling gede itu gua pernah 100.000, hampir sama 100.000, cuman itu ke bandara sih. Dan kenapa kasih 100.000? Mungkin dia ngerasa kebantu ya. Pagi-pagi jam 3 pagi nyari driver susah. Pas gua nyalain aplikasi tiba-tiba masuk ke gua. Jadi dia langsung gua antar dari deket rumah gitu ke bandara. Nyampe sana dikasih tip, makasih ya katanya udah nganterin. Di awal juga udah ngobrol, katanya nyari driver agak susah gitu dari tadi. Iya. Dan ternyata kebantu sama gua. Nah itu paling itu aja. Akhirnya gua antar, kasih 100.000. Nih nggak kegedean kan udah pakai GoPay. Buat tolnya, gua kira buat tolnya. Enggak, itu buat tips, ternyata tolnya masukin aja. Loh, lebih enak dong. Oh, ini berarti ilmu nih. Gue setiap kali online di 3 Subaya nih di bandara. Berarti tipnya gede-gede. Iya, emang begitu. Tapi ada juga yang ini sih pagi-pagi tuh. Kalau gua dapatnya ya mungkin sekitar 150 kalau nggak salah ya. Tip. Ya pokoknya iya satu order. Jadi ceritanya itu biasa dari Velbak, dari Botanikas itu ada bule naik, argonya itu 130-an. Berarti kalau sama tol itu 150. Nah pas lewatnya itu tentara pelajar. Pas di tentara pelajar itu orangnya hurry up gitu kan. Ya kalau gua kan bahasa Inggris emang blee ya. Tapi gua tahu itu beli hurry up itu suruh cepetan. Gua kebut tuh kok, tapi padahal selisihnya itu paling cuma 3 menit. Tapi emang di tol itu kelihatan gue ngebut banget kan. Wah pokoknya gue demen kalau ngebut-ngebut kan, emang demen kan. Gue naik mobil emang seneng ngebut gitu. Kebetulan pagi-pagi banget kan, kosong. Wah pokoknya di tol gue kebus, kiri kan. Nyampe jret, orang yang ngeluarin duit 300.000 kok. Buat kamu apa? Ya pokoknya ngasih gitu kan. Kaget gue, berarti dikasih gitu masa iya orang harga cuman 130 tambah tol anggaplah 150 kan. Dikasih 300 gue nggak mikir banyak. Wah berarti buat gue ini, kecuali 200 mungkin ada kembalian gitu ya. Ini 300.000 berarti buat gue semua nih. Waduh terima kasih. Ya itu sih paling gede. Oh, tapi dia orang bule. Orang bule. Cuman gue ngomong karena gue nggak bisa bahasa Inggris jadi. Tiba-tiba ngasih 300 terus gimana itu? Apanya? Gak ngomong apa-apa, cuma Nggak ngomong apa-apa. Good job. Gitu doang dia. Good job katanya. Udah gue buat turunin bantu koper. Gue nggak bisa ngomong udah. Oke, jalan 300.000 gue anjir gila. Argo dari mana gitu loh? Dari Velbak ngerjain cuma setengah jam doang 300.000. Ya itu paling gede sih. Ya berarti sisanya kan 150-an ya. Iya kan? Oh 300, argo cuma 130 lebih sama tol 19.000. Kalau saya sih tip paling gede ya 100 ribuan ya. Itu dari Lenteng Agung ke bandara. Itu dikasih waktu 1 jam. Pak pesawatnya jam 13 sekian. Itu berangkat jam berapa? Pokoknya 1 jam sebelum itulah pesawat dia berangkat tuh.
Nah, kata saya cek map dulu ya. Di map itu 1 jam 20 menitan. Kata saya, ibu ini pasti telat ini bu, tapi tolonglah diusahain. Dia bilang begitu kan. Ya udah ibu, nggak apa-apa, insya Allah bisa lah, saya bilang gitu ya. Dikasihlah uangnya duluan sama dia. Seperti biasa nggak saya hitung kan, langsung saya taruh kan. Dalam hati saya nih kalau nggak dikasih tip kebangetan ya. Hujan lagi. Iya, bisa sih udah begitu kan. Berarti dia kerjanya harus ada duit dulu dong. Ada duit dulu baru dia semangat loh. Takutnya dikasih goceng doang, nanti tambahin goceng. Dia udah Langsung jalan kosong kelihatannya ya. jalan kosong, padahal macet tuh yang di TBC Simatupang tuh. Aduh, kata saya dah. Bau jalan sikat ya. Bau jalannya aja udah penuh. Terus gimana itu? Ya akhirnya bablas terus lah, pokoknya ikutin jalan tuh macet-macetan. Ya alhamdulillah sampai sana kurang 5 menit. Nah, dia udah diteleponin tuh, Pak di mana Pak, ini udah dipanggilin namanya. Berarti dia udah check-in ya. Udah dipanggilin namanya. Saya bilang, Pak telat nggak? Itu ya, jadi yang pesenin itu istrinya. Yang naik bapaknya. Si bapaknya santai aja kata saya. Saya yang deg-degan, dia santai aja gitu. Nggak ngomong apa-apa gitu, Mas. Cepetan Mas, bentar lagi gitu, nggak ngomong. Santai aja katanya, santai banget dia. Ya udah alhamdulillah kurang 5 menit sampai sana, barulah saya hitung. 350.000. Tarifnya sih 230-an lah. Kalau gue pribadi jujur di receh kejar poin, karena gue kan memang part time, jadi gue fokus di sekitaran sini aja. Cuman kadang-kadang beratnya itu kalau ngejar poin suka dikerjain sama si aplikator, yang gue ngalamin sih gitu. Kadang-kadang udah kurang 1 poin, let's say, tiba-tiba nggak dikasih, atau nggak dipentalin yang jauh, atau kalau di aplikasi Grab kadang-kadang suka orderan masuk cancel gitu. Jadi performa kita tuh turun. Itu entah gue doang yang ngalamin apa pernah ngalamin juga ya? Iya, padahal penumpang yang cancel kan. Iya. Kalau gua nggak pernah main poin, ya semua orderan gua ambil. Tapi ya itu nggak ngumpulin poin. Cuman kalau kayak bonus dari poin itu kadang-kadang dapat gitu. Tapi nggak Iya, iya betul. Iya, tapi semua orderan selama itu enak, orderannya gua ambil gitu. Kalau udah nggak kira-kira udah agak susah ke gang-gang kecil gitu kan, jemputnya susah, itu udah gua cancel gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi main poin apa kakap, semua orderan gua ambil, tapi nggak main poin. Argo nyaman berarti. Iya, argo nyaman. Aku nyaman. Berarti lu ngelihatnya cek map dulu nih kalau udah betul. Iya, cek map dulu. Set. Iya. Kalau udah begini Udah cancel. Berarti sama kayak gue tadi dari Citra Raya mau ke rumah sakit di daerah Menteng itu, rumah sakit mata. 137 masih pagi kan, tapi kok macetnya 2 jam ngerjain, 2 jam lebih. Ya gue cancel, gue cek map dulu. Lebih milih yang kecil argonya. Iya, tapi lancar gitu. Akhirnya sih gue dapet sini. Kalau gue tim sekarang ya tim kakap lah, nyari duit yang enggak kakap sih. Yang penting ke bandara sekarang. Kalau itu masuknya kakap kan gitu. Enggak juga kalau dari deket, misalkan dari dari Citra di Garden. Oh iya, 40.000 doang, 30. Dari Ibis 14.000 malahan ke bandara. Ya gue bawa gitu. Nah kayak gitu, yang penting karena Bang Budi udah di bandara. Iya. Let's say kalau Bang Budi main di bawah. Main sortir sih kok. Main ambil argo yang sama kayak Bang nyari yang enak dan nyari yang arah yang bagus gitu kayak gitu. Karena saya udah ngalamin main poin udah, main sortir udah, sama bandara ini ya nyari yang nyaman di bandara saat ini gitu. Ya kalau di main poin itu pendapatan stabil, cuman kerjanya kayak dikejar-kejar. Iya kayak gitulah gitu ya. Terus kalau main di sortir itu pendapatannya nggak stabil, bisa kadang banyak, kadang nggak dapet duit karena anyep gitu kan, kalau lagi nggak bunyi gitu kan, jadi nggak stabil, jadi nggak nyaman lah gitu. Nah akhirnya ya saya di bandara mungkin nih yang nyaman lah gitu. Ya kalau nyari argo ya arah bandara, dari mana aja asal bandara dibawa gitu. Oke. Mas Ran, Apa tadi? kakap apa poin? Kalau gue sih semua di bawah ya.
Tapi utamakan sih kakap. Oh, berarti. Oh, gitu. Nah, Biarpun soalnya kakap rutenya Rungkat. kalau masih pagi gua gas asal arahnya ke Jakarta. kalau arah bukan Jakarta. Serak. Kalau arah Ke pinggir gitu. kalau arah ke pinggir gua lewatin sih. Misalnya kayak ke Balaraja gitu ya. Aha, Itu gua lewatin kalau macet ya tapi ya. Tapi kalau lihat map juga tuh. lihat map dulu. Tapi kalau pagi arah Jakarta walaupun 2 jam gua bawa. Oh gitu. Oh. Karena Soalnya main kalau di Jakarta, enggak gitu. kalau di Tangerang nungguin setengah jam 1 jam yang masuk 20.000 Benar. gitu. Itu inian gua gitu loh. Kalau di Tangerang tuh kayak gitu. 14.000. 14.000. Berarti ceritanya bersusah-susah dulu masuk Nah, sana, tadi sama betul. bersenang-senang gitu ya. Bersana-sana bersenang-senang cari bandara. Oke. Kenapa senang ke bandara, Mas? Maksudnya kan Jalurnya enak. tapi kan dari situ setelah ngedrop kita tuh budek gitu akunnya nggak Ya tapi kan kita harus sudah punya target dulu nih di pagi hari. Misalnya kita udah pegang 200.000, ya udah setting bandara kan paling bisa cepet kan, udah 300 gitu. Tapi di tengah tuh udah target dulu gitu. Jadi nggak yang sampai Jakarta tuh setting bandara, nggak percuma dong, udah macet-macetan sejam 2 jam terus langsung setting kan balik lagi ke Tangerang sama aja. Ya ini tergantung background masing-masing orang ya, karena kalau gue bukannya ini ya, maksudnya kan gue part time. Gue sih nyamannya target harian bersih di 200 sampai 250 ribu tuh udah oke banget buat part time. Dengan kerja mungkin sekitar 6 sampai 7 jam dapat 250 ribu bersih sih udah cukup lah. Itu harus dapat atau apa enggak itu? Enggak juga sih. Kadang-kadang ya kalau bisa dapat syukur, nggak dapat ya udah. Tetap targetnya ngejar segitu kan. Iya, Gitu ya. kalau gue sih narik kok. Soalnya kadang-kadang kalau udah capek ya udah gitu. Kalau gua itu pendapatan ya, target pendapatan. Kalau gua lebih ya ininya sih standarnya enaknya 300 sama 400 itu masing-masing kan kalau pendapatan itu kan ya. Jadi kalau gua 300 400 itu seenggaknya 400 lah, hitung 400 berarti bensin 100. Terus ya 100 bensin, terus 200 buat nabung. Nah, gua buat ke gua sendiri 100, jadinya itu 400 itu kayak gitu. Totalnya? Jadi 400 Itu bersihnya. kotor, Kotor. tapi bersih ya 300-an lah gitu. Oh bisa ya? Oh, bisa. 400 bersih 300. Iya. Kan gua begitu. Jadi Belum hitung perawatan. oh iya, benar, perawatan mobil. Sering dilupain nih. Nah, Iya. Mobil kan butuh Gede perawatan. itu ya. Iya, gede. ya bener sih, Target bener sih. Omsetnya mesti di 500 kurang. Tapi kalau 400 masa bisa bersih 300 kok? Emang iya kok? Bisa kalau gua tuh nggak pernah beli makan. Gua gini, jadi jelasin nih, kalau gua on beat-nya itu keluar dari rumah, pulang sampai rumah lagi istirahat di rumah. Nggak pernah turun keluar beli makan, jajan, nongkrong, nggak pernah. Oh, bersih. Gitu. Jadi 8 jam, bener-bener 8 jam kerjanya, mutar terus. Nggak istirahat makan. Nggak ada. Jadi di rumah kenyangin dulu perut, habis sarapan jalan. Nggak makan lagi? Nggak makan lagi, nanti makan di rumah. Rumah. Gitu. Enggak. Paling kalau aus emang bener-bener pengen jajan ke Alfamart. Kalau misalkan nyari parkiran gitu, nggak ke tempat lain parkiran di Indomaret atau Alfamart. Iya. Kalau gue jajan sambil jajan, beli minum, beli kopi atau minum apa gitu sebentar. Nah gitu kalau pola gue tuh begitu, makanya pengeluaran gue kecil, nggak ada makan, paling perawatan mungkin 400 itu perawatan 25.000, berarti bersihnya ya sekitar 200 lebih kan gitu. Bisa ya? Kok bisa ya? Maksudnya di jalan tanpa jajan nggak bisa kalau gue itu. Maksudnya harus ada apa ya, harus Asupan harus ada. iyalah, kalau gue cepet lapar malahan kalau gue narik gini. Maksudnya harus ada jajan lah masuk. Makanya apalagi minum, kalau gue minumnya banyak. Kalau tetap minum bawa gue. Iya, kalau minum kan bukan masuk jajan. Maksudnya makanan itu berarti dari pagi nih. Iya. Jam berapa biasa start? Misalkan start jam 5, selesai jam 12 siang, itu jam 1 jam 12 Oh, udah selesai gitu. Oh, sudah selesai nggak sampai sore kerjanya Enggak. ya. Oh. Makanya jamnya ya, teman-teman aman. pada heran kan, kok sampai dari subuh gitu. Dari subuh tuh sampai jam 12 siang sampai jam 1, mentok-mentok jam 2 deh kalau udah kepepet kemana gitu agak jauh. Jam 2. Pokoknya gua tuh kalau udah agak jauh ke Jakarta Timur itu pasti ngarahnya ke barat-barat ambilnya. Kalau udah ke Bekasi udah gua cancel. Lu kerjanya part time atau full sih? Full, tapi fullnya dibilang full juga
Berarti hari setelah doang. kerja itu ada kerjaan lain? Nggak ada, nyantai. Enak ya? Jadi gini. Ini enak ini. Jadi gini, kerjaan gua tuh emang sih full, tapi di situ nggak ada target. Gua nggak ada mikirin untuk setoran ini, setoran ini. Yang penting ngasih ke istri 200, misalkan 200, 100, mau 100, mau 200, yang penting untuk nabung ke istri udah selesai gitu. Buat gua paling sisanya doang gitu, sisanya kayak buat gua beli vape kayak gitu buat inilah. Tapi lu udah punya akun? Udah akunnya? Iya. Apa? Berarti ini beneran sultan Enggak. nih. Kalau nggak mungkin gitu tuh belum coba. Ada apa? logikanya. Udah apa? Ayo. Udah punya apa? Punya anak. Oh, anak berapa? Nggak ketutup. Anak satu. Oh, Berarti penghasilan utamanya ini nih. Oh itu iya silakan. Silakan. Ini. Kalau itu nggak bakalan. Waduh. Kalau penghasilan kalau itu full, tapi ya itu cara kerja gue begitu. Jadi ya seperti itu, jadi lebih irit gitu. Ya dapat 200-300 udah emang kira-kira capek ya udah pulang. Tapi gitu. nggak sayang itu waktu dari jam 1 sampai malam nggak istilahnya nggak kerja gitu. Enggak, udah Kadang dari jam 1 kalau pengen narik lagi nggak? Apa udah? enggak udah. Udah, bener-bener udah. Kalau gue udah nyampe rumah udah males kemana-mana udah. Main komputer sama handphone. Kalau keseringannya main komputer sih Bini kerja nggak? di rumah. Nah, kan. Bikin heran kan? 400.000. Coba Cuma buat jajan doang berarti bisa beli kamera bagus-bagus ya. Sebetulnya gue buat jajan doang. Kalau yang pendapatan buat gue ya, yang misalkan udah ngasih ke istri, ya berarti gue untuk keperluan gue kayak beli ini kayak gitu, ya itu. Mesti belajar nih kesini nih. Ayo tuh. Gimana Baru tuh? real top Makanya gue kaget kok. sultan nih. Kok bisa gitu kan? Kerja dari Tapi sebulan konsisten kan kalau misalkan gini dapat 200 lah udah bersih 200 sebulan berarti 6 juta kan, ngasih ke istri 6 juta udah selesai. Nggak mungkin 30 hari. Emang 30 hari kerja bang? Enggak sih, Sabtu Minggu kadang libur. Saya 20 hari lah. Iya. 4 juta kan. Iya. Apalagi Sabtu Minggu libur berarti. Minggu pasti libur gak bakal narik gua. Kalau Sabtu kadang-kadang. Tapi ya udah teman-teman subscriber atau yang nonton penasaran kan, ya udah tonton aja. Oh itu. Kenapa mobil gua Iya, sampai tuh. baru dua-duanya? Bingung kan lo? Tuh kalau mau belajar keuangan tonton channelnya Mas Wandi tuh, Bang Itu Wandi. mobil 2 yang ketahuan tuh, belum yang di balik layar. Enggak. Berjejer nih yang kayak gini nih sultan nih baru. Nggak ini ya, nggak ngerokok ya. Ngerokok ngepep. Oh, ngepep. Iya, ngepep. Ya, itu. Biasanya kalau driver itu yang borosnya itu rokok. Ya. Driver. Kalau gue enggak, kalau gue ngepep itu caranya misalkan pakai liquid nih, kan gue pakai liquid seminggu 2 kali misalkan. Gue beli yang banyak, jualin di online. Jadi untungnya pakai buat gue. Oh, bagus. Berarti ada jualan. Keluar duit sendiri. Iya. Makanya kalau nanya liquid di rumah itu lirek satu Ini box. manajemen keuangannya mantap. Oh, gua ini ya. juga. Belajar ya. Gue ini yang mesti belajar ini. Iya. Oke, kalau Mas Ran, Mas Ran gimana? Ada target harian udah. yang nyamannya? Kalau saya sih targetnya paling minim ya, sesepi-sepinya tuh 300.000 tuh bersih harus bawa pulang. Itu harus tuh. Harus. Maksudnya, let's say belum dapat segitu udah 10 Paling sepi jam, itu paling sepi. kejar gitu. Iya. Itu untuk kerja sebulan atau ada libur berapa? Itu saya biasanya sih libur seminggu sekali sih. Itu pun ya tergantung, kalau badan udah capek banget ya libur gitu. Tapi kalau badan masih enak ya jalan aja. Kadang di rumah tuh ya malah capek di rumah gitu. Enakan di luar Iya sih gitu. memang. Berarti itu 300 harus tuh. Iya, Harus paling kejar. sepi itu 300.000 harus pegang lah. Kalau misalkan dari pagi nih sampai jam 12 baru dapat 100.000. Terus Tetap kejar. enggak sampai malam. Oh, gitu. Keren. Stamina-nya keren berarti kalau Iya. yang ini. Tapi emang pada ada target begitu ya. Target. Ya kan kita kebutuhan orang masing-masing. Iya, juga iya, masing-masing. Kalau Enggak semua sultan kayak Anda Bukan masalahnya. sultan, salah bukan sultan bukan. Cuman emang gua udah kalau kayak ke target gitu, di target itu kayaknya jadi kayak ada beban gitu. Makanya jalan. beban. Ya, coba sini gua. Ya memang beban Jelasin sih ya. gimana ya. Nih, kalau gua sehari minimal 800 kotor. Oh, itu Jadi karena gua mobil udah ya? hitung-hitungan karena ya gua anak banyak. Mobil ada setoran
Udah itu. Jadi gua target gua 800. Kenapa 800? Ya ini udah gua hitung-hitung, nggak tahu salah bener ya. Gua juga pengen belajar nih masalah manajemen sebenarnya. Manajemen keuangan. Jadi gua ngitungnya Kotor apa? kotor. Oh, kotor. Omset. Omset 800. Jadi gua ngitungnya buat rumah 200, buat mobil 200. Sebenarnya sih nggak 200, cuman buat perawatan, ya kan. Buat tambahan perawatan itu gue hitung 200, terus bensin 300, jajan 100. Ya itu sebenarnya yang bisa diolah, kalau yang 200 ini kan udah pasti nih, mobil sama keluarga udah pasti nih. Udah 400 itu udah pasti. Nah, yang bisa diolah ini bensin sama jajan ini nih. Bensin nggak 300, paling rata-rata 200 sampai 250 kayak gitu kan, masih ada sisa-sisa. Dan tol, ya kan, ada tol, terus ada jajan lain-lain. Nah, ini masih bisa diolah. Kalau gue bisa lebih ngirit, ya ini berarti ada sisa gitu kan. Nah, kayak gitu. Kalau ada pendapatan gue lebih, misalnya 1 juta, ya berarti ada lebihnya kayak gitu buat jaga-jaga saat gue libur. Dan itu untuk 30 hari. 30. Oh, Gak libur gitu istilahnya. libur. Hitungannya gak libur. Oh, tapi hitungan aktualnya libur nggak sih sebenarnya? Gak libur gue. Gak pernah libur. 30 hari. Karena gue nggak ada siapa-siapa di sini kok, kan anak istri di kampung. Oh. Jadi gue di sini pun kalau libur, tapi ini untuk rencananya gue mau ada libur sehari untuk apa? Untuk live lah, jadwal live. Kayaknya seru, Ya, seru. Gue kemarin ngobrol-ngobrol live itu seru gitu. Kayaknya mesti dijadwalin. Ada yang ngomong kan jadwalin aja. Ya, Mungkin gue, orang nungguin. jadi gue nanti mungkin ada 1 hari yang gue jadwalin untuk live. Untuk kan banyak yang DM, banyak ini nanya-nanya, nggak tahu sasarannya. Gue nanya itu banyak, cuman kalau gue ngecik tuh kayak capek lah gitu, kayak ini gitulah. Makanya gue mendingan live, yang mau tanya-tanya nanti ya sambil apa kita ngobrol langsung gitu kan. Mantengin tuh, lebih live enak gitu. gitu. Cuman ini belum dijadwalin, rencana gue sih hari Jumat libur. Karena kenapa hari Jumat ya? Macet. Ya, memang parah ya. Nah. Kenapa traffic hari Jumat tuh parah? Nah, gue tahu alasannya. Jangan hari Jumat deh. Pokoknya besok tanggal merah, hari ini pasti macet. Mungkin karena orang yang tadinya Libur ngekos, Sabtu Minggu libur pulang, gitu. Karena kenapa Jumat macet? Karena Sabtu Minggu libur. Sekarang nggak usah ngeliat hari Jumat, misalkan hari Rebo tanggal merah, Selasa ini macet kok. Tandain aja kalau nggak percaya. Kayak gitu. Itu udah gue tandain setiap gue narik. Besoknya tanggal merah, hari ini pasti crowded. Karena mungkin orang mau libur terus menyelesaikan pekerjaan yang untuk besok. Ada Jadi yang ngekos mungkin pulang ke oh ya, keluar, mungkin ke seperti itulah. mobil. Pokoknya itu sih yang gue tandain selama macet ini ya gara-gara itu. Kenapa kalau setiap Jumat? Karena besoknya libur. Iya, 2 hari lagi Sabtu Minggu. Nah itu makanya dikebut mungkin ya. Itu sih kalau menurut gue. Oke. Udah ya, target gue udah tadi ya. Jadi Udah. target gue itu 800. 800 itu udah. Tapi sama Foto. ini tercapai terus ya. Ya, Puji Tuhan alhamdulillah sih kecapai untuk di bandara. Sebenarnya kalau menurut gue potongan yang pantas sih seperti yang dulu dijanjikan ya. Kalau nggak salah awal-awal di 20% ya infonya. Tapi sekarang belakangan ini kayak fluktuatif gitu potongannya. Kadang-kadang bisa naik sampai 30%, kadang-kadang melonjak. Terus banyak biaya-biaya siluman. itu. Nah, ini biaya siluman ini kadang-kadang ngebebanin ke customer jadi mahal, ke kitanya tetap murah. Ini nih. Jadi kalau ditanya kayak gitu, menurut gue pribadi, pantasnya di 20% tanpa ada biaya siluman lain-lain, embel-embel. Pokoknya 100.000, ya 80.000 ke kita, aplikator 20.000. Nggak usah ada biaya aplikasi lah, inilah, itulah. Gitu. Kalau gua potongan sekitar 15 sampai 20 normal seharusnya ya. Tapi sekarang kan gede banget. Kalau sekarang kan gede kan untuk potongan, yaitu wajarnya sih 15 sampai 20. Ya. Jasa aplikasi lah, biaya Iya, pelayanan iya, lah. Tek mengeknya Bah itu. Nah, yang pinternya biaya-biaya itu nggak masuk ke Argo ya biasanya ya. Iya, nggak kelihatan. Keluarin di luar gitu. Kalau gue sih nggak peduli mau potongan 50%, nggak peduli. Yang penting driver per kilonya masuk akal kayak gitu. Kan waktu BBM naik itu udah 3.200. Itu udah bagus itu. Sekarang turun lagi jadi 3.000 gitu ya. Kalau sebenarnya sih ya mungkin mereka ngebebanin ke customer, mungkin terus berkurang, akhirnya kita driver yang dipulangin lagi. Gue nggak tahu hitungannya seperti apa. Kemarin juga udah di demo juga sampai sekarang nggak ada kabarnya gitu. Ngasih aja argo masih gitu. Kalau driver sih sebenarnya lebih ke per kilonya sih, harga per kilonya. Lebih fokus ke situ.
Cuman kalau masalah jasa aplikasi, biaya layanan dan mana itu kalau menurut gue sih pernah gue ini apa kayak kepentingan aja itu untuk kepentingan misalkan ada bagi-bagi lah gitu. Gue minta jatah 1.000 jadi beberapa orang gitu. Nah itu karena adalah di usaha yang kayak gitu kan. Gue nitip 1.000. Nah itu akhirnya buat bagi-bagi kayak gitu. Gue sih sebenarnya nggak peduli di situ ya. Nah, itu sih ya sebenarnya peduli itu kan lebih fokus ke per kilo aja. Per kilonya itu. Pertanyaan buat Bang Budi, berapa idealnya per kilo? Ya. Taksi online. Kalau tadi kan kita aplikator. Kalau Bang Budi kan lebih fokus ke kilometer. Berarti idealnya sebenarnya berapa sih kalau dari Bang Budi? Ya sebenarnya kemarin tuh awalnya udah bagus sih. Kalau 3.200 ya. 3.200. Gue takutnya kalau ngomong tinggi terlalu tinggi gitu kan. Nah, jadi kemarin tuh udah bagus 3.200 untuk di kota ya, di bawah. Dan di bandara itu 3.800 minimal. Nah, sekarang di bandara 3.500, di bawah di reguler 3.000. Itu loh. Kenapa kok makin dikurangin kayak gitu sih, lebih Karena kurang dari 3.000 malahan ya. Ngitungnya. Malahan ya. 2.500. Oh enggak lah kalau sampai 2.000. Mungkin mapnya. Coba dibagi pas setelah diselesaikan tuh ada kilometernya tuh. Oh mungkin gara-gara gua. Nah itu kalau kita ngikutin map ya kadang emang ini meleset. Jadi dilihatnya itu setelah kita selesai kilometer yang ada di situ kita bagi pasti rata-rata 3.000. Itu kalau misalkan memang berubah itu kita sebenarnya bisa komplain ntar kita digantiin. Kalau di Gokar bisa diedit kayak gitu. Tuh. Makanya driver masih mau ngambilin mengambilin driver karena mereka nggak ngelihat argo penumpang murah. Yang penting per kilonya itu masuk kayak gitu. Coba deh Maxim samain driver. Walaupun murah tetap ke driver kan hitung aja pasti sama. Sekitar 3.000. Ya kan? Oke. Menurut saya sih potongan yang pas itu buat taksi online tuh ya 20% ya. Terus untuk argo di bawah 50.000 tuh kalau bisa jangan ada biaya layanan gitu loh yang ditambah 5.000. Kadang kan kita dapat yang argo 14.400 kan. Coba kalau nggak ada biaya layanan 5.000 kan berarti kita dapat 19.400 kan gitu loh. Harusnya yang di bawah 50.000 tuh nggak usah ada biaya layanan gitu. Nah, nggak bisa karena harusnya begitu. kalau nggak ada biaya layanan berarti harga customer lebih murah. Nggak mungkin dia nambahin ke driver kayak gitu, Mas. Jadi misalkan sekarang yang harga argo paling rendah 14.000 ya. Berarti customer kan bisa bayarnya sekitar 24 ya, 23, 20 kan. Gitu. Karena 5.000-nya buat biaya layanan. Ya, itu kalau dihilangin berarti customer itu bayarnya jadinya cuma 18.000. Oh gitu ya. Nggak mungkin masuk ke driver. Harusnya masuknya ke driver. Ya semua. Iya. Itu gede kan. Yang di bawah. Oh iya harga sih, di bawah emang 50.000 harusnya tuh, emang. Jadi kalau maksudnya jarak gitu. pendek itu emang harusnya harus ada minimal lah. Iya. Karena ini mobil gitu loh. Gue udah sering ngomong sih ini kayaknya kayak nggak ada harga dirinya mobil gitu loh. Mobil bagus-bagus kita jemput loh ini. Iya. Kita mesti jemput 2 kilo ke rumahnya, terus kita mesti nganter lagi. Betul. Gitu loh. Harga 14.000 menaik mobil. Nah ini yang menarik nih. Yang naik 4 orang. Kalau ini ya gue bilang apa? Kita nggak ada nilai kepantasan. Iya, kita itu nih bawa nggak ada mobil harga loh. dirinya. Nah Itu loh. nilai kepantasan kita bawa mobil nih nggak dihargain. Nah itu emang itu udah Jadi curhat nih. dari dulu emang harus dirubah ini. harus ada minimal kayak di bandara lah. Di bandara kok itu istilahnya kita naik terus turun lagi 80.000 untuk customer ya bayarnya ya. Salah terminal nih, ngedrop di terminal 1, ternyata harusnya di terminal 3, dari terminal 1 ke terminal 3 87.000. Nah Kita bersihnya tetap 52.000. Nah, itu harga minimal. Maksud saya di bawah juga harus kayak gitu. iya. Kalau 14.000, Bajai aja mikir nggak mau kayaknya. Iya. Coba dah tanya Bajai suruh jemput. Bener, Terus suruh nganterin, nggak usah jauh-jauh, deket-deket aja dari sini Cakra terus ke mall. Baru situ. dianterin dimaki-maki 14.000. Ayo coba kalau Coba mau. kalian nego. Tapi sebenarnya kita sebagai driver nggak nyalahin ke penumpang lah ya. Penumpang kan cuma Iya, tinggal penumpang pesan. mah ngikut Ini aja. Sebenarnya sistemasi dari aplikasi. Iya, aplikator lah hitungan tetap dari aplikator. Penumpang bayar udah sesuai. Iya. Iya, kalau kan banyak penumpang yang bilang
Ya saya kan ngikutin itu. Iya. Nah itu loh. Makanya kalau misalkan harganya beda, saya yakin kok nggak mungkin orang itu nggak mesen. Karena ini udah kebutuhan gitu loh. Iya, makanya Nah bener. itu. Jadi jangan takut lah itu aplikator nggak dapet pelanggan. Pasti ngorder udah. Karena menurut saya udah menciptakan ketergantungan ya. Iya, Sekarang dan taksi kita online. hargain lah ini mobil bagus-bagus Iya. sekarang. Beli 300 juta. Iya, mobil sekarang 200 juta lebih semua. Avanza berapa yang baru, Mas Ran? 250. Duh, 20. 250 juta suruh ngangkutin 14.000 telah. Jadi emosi. Gua ya emosi. Enggak. Nah, ini pembahasan menarik ya. Jadi menurut Bang Budi, harga minimum yang pantas berapa? Yang pantas ya, Yang bukan pantas 25.000 aja udah. pokoknya ke kita 25.000 gitu. Ya, itu harga minimum. Jadi mungkin ke penumpang itu 30.000. Sebenarnya nggak mahal. Naik mobil 30.000 loh. Iya, udah istilah orang dagang tuh cengli lah, cenglinya Coba 30.000. dihitung kok. Kalau misalkan 30.000 20%-nya itu berapa? 6.000 berarti. Berarti 24.000 ya. Berarti Iya. 30.000 lebih lah untuk penumpang gitu kan. Naik 4 orang kan. Yang naik 4 Iya, orang. kan hitungannya banyak. Betul. Sama 4 orang kadang 5 Seorang goceng paling kan. Iya. Turun di gang sempit. Bukan asal jebret kena ini. Jadi curhat semua nih. Resikonya banyak suruh ngangkut 14.000. Sampai di jok gua ditulisin jangan dibanting. Iya, jaga kebersihan. Iya, pokoknya jangan Nah, buang itu sampah. headrest gua baru ketahuan kemarin. Anjing oblak tuh. Oblak iya mungkin ditarikin mau naik ke atas cuma ngasal kali. Anjing kok oblak. Kalau Mas Ran, menurut Mas Ran berapa nih? Resikonya itu. Menurut saya sih ya 20.000 udah pas lah. Pokoknya bersihnya Tarif. kita Iya. 20.000. Iya bersihnya, Bersih, 20 ya. Kalau gua 20.000 ke atas deh. Ya 20.000. Ya 20.000. Maksnya berapa tuh? Pasnya sekitar 20 lah sama. Iya. Minimal 20 Minimal dah. 20.000 lah. Minimal 20. Nah, iya benar. Jangan di bawah Sama 20. sih, betul. Sama 20 ya. 20. Jadi angkanya tuh udah 2 tuh kayak ya udah lagi Enak, udah seneng kan? lumayan Iya. enak lah. Kalau belasan ribu tuh kayak kita kayak nggak pantas nggak sih gitu loh. Nggak ada harga dirinya mobil udah sering Tarik 17 sama 20 jarak antarnya sama loh. Iya kadang-kadang gitu. Iya. Makanya 5 kilo sama juga kan, 4 kilo 5 kilo. let's say gini loh, ide dari kita tuh misalkan orderan di bawah mungkin 3 kilo kali ya. Nah. Pokoknya min 20.000 ke kita udah. Iya. Ya, sama kayak di bandara tadi, dia jarak 8 kilo, di bawah under 8 kilo 87. Ya itu yang bagusnya. Jadi nganter ke Kalideres sama nganter ke antar terminal sama harganya. Mendingan dapat ke terminal Iya, aja. gitu. Ya makanya kalau misalkan kita ini di reguler di bawah ada minimal argo, pasti seneng narikin yang pendek-pendek. Iya. Kalau sekarang malas. Iya. Benar. Sekarang gitu mau ngejar poin juga, poinnya sedikit, bonusnya dikit. Iya. Bonusnya 37.000 Ya kan? doang ya. Nggak diambil itu performa jelek, dilema. Malah kadang-kadang ya yang gua rasain dikerjain juga, udah Nah, ngejar itu poin, dia. ntar Dikasih tiba-tiba yang dikit. iya. Kurang 2 orderan nih. Orderan yang kedua ini nih langsung dilempar kemana? Buset gua bilang. Coba deh ini kayaknya. Ya barangkali ada penonton dari pihak aplikator ya. Ya, bisa nonton lah aplikator. Dengerin curahan hati taksi online nih. Minimal gitu harus ini pemerintah juga nih harus ngasih buat jembatan lah, kita ini dihargain lah, mobil kita mobil loh 250 juta loh, 250 Ya, juta minimal 250 pasti. iya kan, suruh ngangkutin 14.000 gitu, itu yang sering diprotes sampai orang teriak beca aja nggak mau, ya benar, coba beca nggak bakal mau, suruh ke sono terus nganter lagi, suruh jemput gitu depan rumahnya, Depan rumah. plak depan rumah kita nganterin ke titik tujuan. Apalagi 14.000. Wah, ada hemat, apalagi hemat itu. Iya, Pak hemat lebih parah lagi gitu. Itu hemat tuh emosi bener-bener. Iya, maksudnya itu biar jadiin lah ini driver online ini jadi elit, jangan sampai driver online ini dipandang sebelah mata gitu loh. Kan sekarang kan jadi kayaknya jadi DO ini driver online kayak nggak ada harga dirinya gitu kan. Makanya kalau misalkan ini ada harga minimumnya ya akan ada harga dirinya gitu loh. Gue sih kalau di jalan pede aja, orang naik kantoran begini-gini, orang yang kerja ya, bukan orang saya, yang orang kantoran yang mau kerja-kerja. Gaya-gayaan kayak gitu, berapa sih gajinya paling kayak gitu. Jadi masih kita itu merasa nggak minder gitu loh, walaupun dipandang orang itu rendah. Tapi
Kita nggak, makanya apalagi kalau misalkan ini Argo diperbaikin ya kita makin pede gitu loh jadi driver online dengan bangganya pakai baju driver online jalan kemana kayak gitu kan gitu. Sekarang nggak ada bangga-bangganya untuk sekarang. Iya malu gitu ya. Tapi mungkin nggak sih tarif taksi online bisa naik? Ya pasti ada kenaikan kalau misalkan ada bensin naik atau juga ada regulasi Dari pemerintah sih sebetulnya. itu pasti naik lah, itu pasti naik. Cuman yang penting ini kan batas minimumnya Iya, itu. betul. Itu yang sekarang lagi kita bahas, yang kita pengen harus ada argo minimum gitu. itu Untuk jarak pendek loh padahal gitu loh. Untuk selanjutnya ya normal, kita ikutin normal nggak masalah gitu loh. Untuk jarak rendahnya aja, karena jarak rendah ini yang bikin orang kadang-kadang ini gitu loh apa. Nah, gontok juga. Coba ada harga minimum, semangat kok. Ya bener tadi kayak apa? Nganter bandara. Semangat kutu-kutu. Kita jemputnya dengan semangat gitu. Pelayanan juga jadi lebih oke. Iya, pelayanan lebih oke. Kita nganternya cepet dengan senang hati gitu loh. Kalau sekarang kita mau jemput 14.000, lesu kok. Iya. Lemes anjir 14.000 di cancel apa? Anyep, rusak performa, nggak di cancel, ngeselin. Banyak yang ngomong juga nih, ya udah kalau gitu jangan ambilin yang receh, nggak bisa masalahnya. Nah, Kita kan itu dia. cancel 1-2 kali, kalau di Gokar jadi anyep. Nah, kalau di Grab di suspend. suspend. Nah, itu Kita dia. nih serba salah. sebenarnya. Apalagi hemat. Gak bisa dimatiin ya? Gak usah dimatiin ya. Gak bisa dimatiin tuh, hematnya dipaksa kita harus ngangkutin kayak gitu. Aduh, bedebala udah. Tapi udah gak ada hemat kalau gua aman. Udah aman ya. Gue udah juga aman. gak ada sih. Cuman buat Mobilnya bagus soalnya. buat temen-temen itu kan pada teriak tuh hilangin harga hemat, harga hemat. Iya, kita udah susah nih, malah tambah susah. Sebenarnya walaupun hemat, asal ada batas minimum argo, aman sih menurut gua. Iya. Gak ada masalah. Udah itu aja sih dari gua. Iya. Sama ya kita juga jadi driver online kalau perkara hemat ya. Kita sih nggak nyalahin penumpang ya karena psikologis. Iya. Kita kan memang kalau ada yang murah ya pasti diambil. Iyalah, siapa tuh. Ini yang menjadi masalah nih mungkin dari aplikator lebih digodok lagi lah hemat tuh argonya sama ketentuannya gimana sih. Jangan takut inilah kayak Jangan takut apa, kehilangan pelanggan. pasti Pesen karena menurut gua udah ada ketergantungan. Orang tuh udah kebiasa, gua mau ke mall malas bawa mobil. Bahkan kadang-kadang yang mobilnya 4 aja masih pakai taksi online karena kan Iya. kalau ke mall nih weekend ramenya. Nyari parkiran susah. Betul. Jarak deket kalau 20.000 kita yang jemputnya juga kan. Wih, Semangat, semangat. iyalah. Daripada 12.000. Iya anjir. Gimana ya? Udah gitu disuruh buru-buru. Cepetan ya, waduh itu haram itu buat. Tapi kalau misalkan argonya gede, iya buru-buru semangat. Jadi kan efeknya ke aplikator juga. Iya. Kalau kita pelayanannya maksimal, aplikatornya namanya bagus. Iya, hargain dulu kita. Nanti Iya. kita hargain penumpang-penumpang ente. Kita juga mau kasih bintang ke customer juga jadi males. Males Kalau itu. Kita dapat orderan skip terus bintangnya. Kalau kita dihargain, kita hargain lagi balik kayak gitu aja. Ya nih, ayo. Siapa nih yang nonton aplikator didengerin nih curahan hatinya nih. Oke guys, pertanyaannya sudah habis dan segitu aja dulu podcast buat hari ini. Terima kasih buat Bang Wandi. Ya, makanya. Ada yang mau diomongin? Oh iya. Udah segitu aja paling kalau dari gua ya. Bang Budi ada lagi yang mau diomongin setelah tadi curhat? Udah gitu aja. Ya, terima kasih buat Cakra Motor udah diundang lagi. Ya itu tadi Miki mana Bang? Oh iya ya. Iya. Nah, ulang. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ada yang mau diomongin lagi? Udah itu Cukup. aja kalau dari saya. Terima kasih untuk Cakra Motor yang udah mengundang. Lanjut ke Mas Lan. Oke, udah cukup buat dari saya juga. Terima kasih buat Cakra Motor. Thank you buat semua yang udah nonton. Terima kasih juga buat Cakra Motor udah sponsorin podcastnya. Jangan lupa buat rekan-rekan driver online yang mau ganti oli, mereka lagi ada promo 250.000 untuk 4 liter. Olinya itu pakai Repsol GXR, ada 2 jenis ya. Yang 5W 30 dan 5W 40. Sama 10W40. Oh ya 10W40. Itu 250.000 pilih 2 itu maksudnya yang cocok sama mobilnya aja ya. Yang 10W 2,5, yang 5W 3,5. Oh beda harga. Oke, 10W 250.000, 5W 350.000. Ya udah kalau mau detail langsung aja datang ke Cakra Motor lah ya. Kita cuman promosiin aja. Oke guys, gitu dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Thanks for watching guys.